Kapan waktu kita menerima Roh Kudus? Apa tanda kita sudah menerima, garis miring, dipenuhi Roh Kudus? So, kalau kita mengikuti pandangan daripada teologi reform, kita percaya Roh Kudus itu diterima seseorang ya waktu dia lahir baru itu. Jadi orang bisa beriman kepada Tuhan, itu kan karena Roh Kudus melahirbarukan dia. Orang yang sudah mati secara rohani itu dibangkitkan, ya dihidupkan kembali, sehingga dia bisa beriman kepada Tuhan. Yang beriman siapa? Ya dia yang beriman kepada Tuhan. Tapi bukan tanpa pertolongan atau anugerah Roh Kudus. Jadi di dalam saat itu juga gitu ya, itu Roh Kudus itu ada di dalam kehidupannya. Meskipun kita harus tambahkan juga menurut Yohanes 3 pekerjaan daripada Roh Kudus itu sesuatu yang misterius ya. Kita nggak bisa pinpoint ya, mulai hari ini ya, sebelumnya nggak ada sama sekali. Itu sesuatu pekerjaan yang misterius gitu. Kalau kita melihat misalnya di dalam kehidupan Cornelius gitu ya, Cornelius itu kan bukan berarti sebelum Petrus datang kepada dia terus Roh Kudus nggak pernah bekerja kepada dia, begitu kan ya. Jadi saudara kalau melihat ya momennya yaitu waktu Petrus itu datang kepada Cornelius, lalu Cornelius terus kemudian menerima di situ ya. Tapi sebelumnya kan sudah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini bisa ada momen pertobatan yang kita tahu, misalnya ya, punya kesadaran, saudara hari itu saudara terima Tuhan Yesus. Tapi orang yang lain mungkin nggak terlalu peka dengan momen-momen seperti itu, tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui tandanya itu apa? Ini pertanyaan yang sangat baik ya, bahwa kita itu sudah menerima atau dipenuhi Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus itu bisa melihat kerajaan Allah, kalau katanya Yohanes 3 gitu ya. Orang yang dilahirkan kembali, gitu. Dia mulai mengerti perkara-perkara rohani. Tapi orang yang belum mengalami kelahiran baru, itu dia agamanya itu cuma sebatas eksternal gitu. Bukan betul dari dalam hatinya. Dia nggak pernah mengerti keindahan daripada firman Tuhan. Yang ada di dalam pikirannya itu cuma dunia yang kelihatan. Tapi orang yang sudah dicelikan oleh Roh Kudus, dia itu tertarik dengan perkara-perkara rohani. Ya. Hidupnya itu bukan lagi ditujukan hanya untuk dunia ini, tapi juga untuk dunia yang akan datang. Dia hidup di bawah prinsip kerajaan Allah. Dia ada spiritual appetite. Ya. Dia menginginkan hal-hal yang rohani. Jadi dia mencintai Kristus. Dia nggak mungkin bisa tahan terus-menerus hidup di dalam dosa tanpa ada kegelisahan, itu nggak mungkin. Dia bisa gagal, dia bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Itu bisa gitu, karena kita nggak menerima pandangan perfeksionisme ya di dalam hal ini. Ya. Tetapi dia nggak bisa terus berkubang di dalamnya, menikmati kehidupan itu, ya. Dia akan mencintai firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, ada kesukaan ya waktu dia melayani, waktu dia merenungkan firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhan itu bukan karena terpaksa, tapi dia mengasihi dari dalam hatinya, meskipun masih belum sempurna. Dan jangan lupa juga di dalam Alkitab dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kehidupannya ada buah roh. Ya. Dan buah roh itu berbeda dengan works of the flesh atau perbuatan-perbuatan daging. Ya. Kita akan semakin menyerupai Yesus Kristus, lalu kita akan mencintai Tuhan hari demi hari itu semakin dalam, dan semakin dalam. Dan kita juga bisa lebih mencintai sesama kita. Itu orang yang kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus.